Weh, aga gitu cerita ko HP wes apo. Masapa-sapa berita kak, Miguel ada wita berita nasihat tahu deh di HP. Apalagi kau beranda aku, cinampu bawa engke sih berita baru. Weh, aja na sembara berita tak baca sapo. Apalagi gitu mangkok ko media sosial deh. Dek na risa makada politika sumber berita na aja mana berita berita baca. Biar ga hoax. Weh, manang kesapo. Jadi teki pale wedi sapa berita ke makut Weh, aja na tama bila sapa berita. Ya komelo ki baca berita akurat si bawa terpercaya. Ya. Tau kabawa ni portal berita na RRI. Oh, manang ka di RRI wasia radio mi RRI. Itu RRI Makokwe tania bawa radio. Beh. Angkatona berita online na iya naritu rri.co.id. Baik. Tapi itu wis sesapo. Ya kau mau pale lebih ko berita na rri.co.id ubah pasti terjamin nih. Mana salah ada sapo pasti terjamin kebenaran nannya terpercaya. Apalagi portal berita rri.co.id makanya tampilan na magampang diakses. Ya. Lengkap tuh berita na boleh di daerah-daerah. Napa engkau tuh berita nasional makuto per berita internasional na. Weh, magelo pedi luar biasa memang RRI. Mapamulai makokwe update informasi ta melalui portal rri.co.id. Suara indah, drama penuh cinta, damai jiwa, tulus terasa nyata. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia. Gaya budaya alam katulistiwa. Kita kabarkan berita, membuka cakrawala. Semua bertaut udara di gelombang semesta. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya langit aspirasi bangsa. Kita Indonesia, sesungguhnya kita hadir bagi dunia. Kita Indonesia, sesungguhnya. Tinapa majulah baji buaya nanu tepomi ane tangken
kalompoang mi pangainku nama poko onji kalengu rera simpungane lakukannya mi di tabasana pangakalinu aule niya lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu era kamanju pacena nyawanu ampan risi ane pak maiku lupa rekan jini mata siti yang amat risindu jangan tojeng di anjo nyawanu lu balikan lokot rakabalia kere bila kue rakan nekalingku belari pacini simpunganne lakukannya ni tabasana pangakalinu aule niya lebang kanuboli inake minne bella ripangitunu jangan tojeng di anjo nyawanu lu balikan lokot takabalia kere bila kue rang aneka ringku ilari pacini Sedi dua narapi telu si tola pergi ulolongan na cawa-cawai mana kata we cantik kulai pawelai mana Segi dua narapi telu narapi ritu
Oke, 92,5 FM Pro 4 RRI Makassar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat pagi sahabat budaya dimanapun Anda berada. Senang sekali untuk pagi hari ini kembali lagi menyapa Anda sahabat budaya di hari Senin ya, tanggal 5 Mei 2025. Apa kabar untuk Anda? Mudah-mudahan saja dalam keadaan sehat walafiat ya sahabat budaya. Baik, kali ini kita bersama dalam program acara Mozaik Budaya. Dan seperti biasa kalau di acara Mozaik Budaya itu kita sudah bersama dengan narasumber kita yang akan mengisi perbincangan kita, obrolan kita. Ada Guru SMKN 4 Makassar, Bapak Dr. Andes Abdul Aziz Oli MPD, tentunya bersama saya Dewi Satriani hingga jelang jam 11 waktu Indonesia Tengah nanti. Baik, langsung saja kita menyapa beliau, Bapak Dr. Andes Abdul Aziz Oli MPD. Assalamualaikum Bapak Abdul Aziz. Waalaikumsalam, Dewi. Iya. Apa kabar? Alhamdulillah baik Bapak. Bapak gimana kabar hari ini? Seperti yang Dewi lihat ya, kita senang sekali ini dapat undangan dari RRI Pro 4 Makassar 92,5 FM. Alhamdulillah. Ini merupakan hal yang sangat luar biasa tentunya karena akan berikan sebuah masukan tentunya kepada siswa-siswa atau anak-anak kita tentunya yang ada di SMK Negeri 4 Makassar. Oke, baik. Nah Pak, ini ada beberapa tantangan nih, tantangan perubahan budaya yang dihadapi anak-anak sekolah saat ini, terutama di era digital dan globalisasi. Seperti apa perubahannya? Nah, tantangan perubahan budaya dan anak-anak sekolah sekarang nih Pak, kira-kira apa tujuan dari pembelajaran budaya di sekolah, terutama di tingkat sekolah kejuruan saat ini? Baik Dewi, makasih pertanyaannya ya. Iya. Jadi ketika kita bertanya tentang budaya, budaya itu luas sekali ya. Betul, sangat luas karena budaya itu menyangkut segala sesuatu yang merupakan hasil cipta rasa dan karsa manusia. Jadi luas sekali. Luas. Nah, ketika kita bertanya tentang manfaat atau apa tujuan budaya ini buat khususnya ya anak-anak kita yang ada di sekolah kejuruan, tentu sangat bermanfaat sekali secara umum ya. Itu secara umum dikatakan bahwa untuk siswa kejuruan itu terhadap budaya mempersiapkan siswa agar menjadi anggota masyarakat, bertanggung jawab dan produktif tentunya. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah menghargai keberagaman budaya gitu ya. Karena kita ini kan negara Indonesia gitu ya, sangat luas, kemudian beraneka ragam dari Sabang sampai Merauke. Jadi dengan perubahan-perubahan yang ada tentu diharapkan anak-anak kita bisa menghargai perbedaan-perbedaan yang ada gitu. Oke, seperti itu. Nah, kira-kira nih Pak, apa sih manfaat pembelajaran budaya di sekolah kejuruan? Kalau di sekolah kejuruan memang sangat penting sekali tentang pembelajaran budaya itu Dewi ya. Yang pertama yang ini tentu adalah meningkatkan kesadaran global. Jadi perubahan budaya ini kita tidak pungkiri bahwa budaya-budaya yang dari luar itu masuk ke negara kita ya. Tentu kita harus mempersiapkan diri tentang perubahan global tersebut. Kemudian yang kedua, mengembangkan kemampuan interpersonal. Jadi dengan budaya ini kita mengharapkan siswa itu memiliki sebuah bekal kemampuan untuk mengembangkan dia budaya secara personal gitu untuk menghadapi sesuatu yang dari luar. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kemampuan beradaptasi karena otomatis perkembangan budaya itu menuntut anak-anak kita termasuk kita bahkan untuk bisa beradaptasi dengan budaya-budaya yang ada. Kemudian yang keempat, meningkatkan daya saing. Tentu di sekolah kejuruan itu kan diharapkan nanti ke depan tujuannya adalah setelah selesai dari sekolah kejuruan itu mereka kerja gitu ya. Jadi beda dengan anak SMA. Kalau anak SMA itu kan kita harapkan bisa kuliah melanjutkan pendidikannya. Betul. Nah kalau di SMK sekolah kejuruan
begitu dia selesai, itu diharapkan dia mampu kerja. Oke. Kalau kerja otomatis harus memiliki sebuah kemampuan untuk bersaing gitu ya. Iya, Kemudian iya. yang terakhir ini tentu memperkaya pengalaman. Oke, Tuh, jadi gitu ya. ini memiliki kelebihan gitu ya dari sekolah kejuruan gitu ya. Ya, pastilah kayak seperti itu ya. Ah. Makanya kita mengharapkan anak kita kalau bisa ya bisa melanjutkan sekolahnya. Iya. Kalau memang niatnya mau kerja, nggak usah jauh-jauh. Oke. Kejuruan saja. Kejuruan aja. Iya. Oke. Nah, ini bagaimana sih perubahan pola komunikasi digital mempengaruhi kemampuan anak-anak dalam berinteraksi tatap muka nih? Betul ya. Jadi dalam era globalisasi sekarang ini pertumbuhan kemudian persoalan digital tentu membawa pengaruh terhadap anak-anak kita. Iya. Baik secara positif dan ada juga negatifnya sih. Iya, Ini kita akan melihat hal-hal yang Oke. sedikit negatif ya. Iya, Yang seperti pertama apa tuh- nih yang negatifnya Iya, dulu nih yang ya? dulunya ya. Iya. Salah satunya adalah anak-anak kita itu Oke. mengurangi kemampuan berkomunikasi secara verbal, non verbal. Oke. Jadi di era sekarang ini kalau kita lihat anak berkomunikasi gimana Bu Iya, ya? benar Aduh, sekali nih. Komunikasinya seperti apa gitu ya? Itu dilihat dari sisi negatif betul, dulu ya, Pak ya? Iya, Oke. jadi ada itu kemampuan untuk berkomunikasi. Bahkan mereka ngumpul-ngumpul saja, mereka punya kesibukan sendiri-sendiri. Betul, betul, Ah, betul. Jadi memang di era teknologi ini, apalagi kita yang sering-sering pegang-pegang itu HP. HP. Ya, apa itu ya? Yang jauh jadi dekat, yang dekat jadi jauh. Jadi gitu. jauh benar sekali. Betul ya? Padahal kamu bilang yang Iya, dekat betul. kalau bisa nempel lah gitu Betul, ya. Tapi ternyata yang dekat ini menjadi jauh. Betul. Bayangkan saja kalau dalam satu meja terus orang cuma main HP saja. Padahal kalau Betul. dipikir kita nongkrong bersama. Aduh, salah satu hal yang Iya. kayaknya negatif gitu ya. Negatif, betul betul. sekali, Pak. Kemudian yang kedua, Ah, ini mengurangi keterampilan sosial. yes. Jadi salah satu pengaruh di era digital itu adalah kemampuan untuk bersosial antara satu manusia dengan manusia lain. Iya. Anak-anak kita itu ada keterbatasan di situ tuh dibanding Iya. dengan kita yang dulu gitu ya. Kemudian yang ketiga mengurangi kemampuan fokus dan konsentrasi. Oke. Coba kita lihat tuh, kalau kita ngobrol, anak-anak kita ini pegang HP gitu ya, cek, ditanya apa, aduh, padahal konsentrasinya bukan ke kita, tapi ke alat komunikasi yang mereka punya gitu. Iya, saya jadi ingat dengan adik saya. Ya betul. Jangan- Kalau saya temani ngomong itu kayaknya ngomong-ngomong kalau gini-gini dia cuma jawabnya oh iya kak, itu aja iya kak, oh itu aja iya kak. Tapi kalau ditanya kesimpulannya apa coba? Kita bilang kau ingat Ji apa yang saya bilang tadi? Tunggu dulu kak, ini gini dulu, jajan dulu. Jadi banyak Betul, alasannya ya, gitu betul, ya. itu ya. Kemudian yang lain mengurangi kemampuan berbicara depan umum. Iya iya. Jadi iya. salah satu hal-hal yang sifatnya negatif itu adalah itu mengurangi kemampuan. Jadi kalau kita Iya. minta anak kita untuk menyampaikan pendapat, Iya iya. iya. berkomunikasi secara langsung, menyampaikan ide atau gagasan, Dia waktu- bilang enggak berani sangat terbatas gitu ya. Iya iya. iya. Mereka lebih suka kalau ngechat saja. Iya, betul. Menyampaikan perasaan. Bilang lewat- mungkin bagusnya kalau begini kak ya. Ini kalau betul. bagusnya begini ya kak ya. Itu. Kayak Kayak gitu. itu ya. Iya iya. Kemudian salah satu kemampuan beradaptasi yang kurang. Jadi dalam perkembangan itu salah satunya itu mereka kurang dalam Kurang hal- akrab Gitu ya, begitu. betul. Iya, padahal kalau dipikir kita saudara. Betul. Nggak, jadi kalau dalam satu rumah kita bersaudara akhirnya kalau ditemani komunikasi dia pergi makan deh, langsung dia bilang iya kak, cuman dia kak tidak ada langsung bilang oh iya tunggu dulu, gini nggak ada, iya kak aja, tidak ada respon betul, yang lainnya ya. gitu ya, jadi kayak kurang akrab. Padahal kalau Ya. dipikir kita saudara. Itu ya. Kemudian yang terakhir yang paling ini bahaya itu adalah ketergantungan. Oh ketergantungan. Ketergantungan dan terisolasi gitu. Terisolasi. Jadi anak-anak yang sudah kecenderungan untuk mempergunakan alat-alat ini itu dia adalah ketergantungan. Iya iya iya. Termasuk siswa di kelas gitu loh ya. Kalau mereka belajar lantas tidak memiliki HP, itu sulit untuk mengerjakan tugas-tugas. Itu ketergantungan tuh. Makanya kalau yang saya lihat ini ya
ada sekarang tahu itu di sekolah-sekolah SD itu handphonenya dikumpul katanya sama guru-gurunya betul. gitu. Jadi Iya. pada waktu pulang baru dibagikan handphonenya. Betul. Tapi di satu sisi ada juga pelajaran yang membutuhkan HP. Iya. Jadi memang sebenarnya di sini tergantung komitmen kita ya. Iya, benar. Jadi artinya di sisi lain memang penting gitu ya, tapi di sisi lain juga ada hal-hal yang perlu dibatasi sehingga iya. semua hal-hal yang bisa mengarah kepada hal yang sifatnya negatif Iya. itu bisa diminimalisasi gitu. Betul, oke. Nah ini kira-kira kita tahu saat ini nih kesibukan orang tua di luar rumah ini sangat padat gitu loh Pak. Ya, betul. Nah apakah mempengaruhi nilai-nilai budaya kepada anak-anak ketika karena kurangnya waktu berkumpul bersama orang tua nih Pak? Kalau menurut Bapak kayak gimana? Oke ya, sebenarnya yang kayak seperti ini kan tergantung situasi dan kondisi ya, dan Iya, tergantung benar. keluarga yang ada. Nah sebenarnya sekalipun misalnya orang tua kita sibuk, tapi dia mampu mengatur waktu, Iya. maka hal-hal ini bisa terjadi. Tapi seandainya ada orang tua yang benar-benar sibuk, Iya, apa akibat daripada itu? Ini banyak hal yang bisa terjadi ya. Salah Iya. satunya adalah yaitu penurunan transmisi nilai budaya. Jadi ada hal yang terjadi di anak-anak kita ketika kita kurang berkomunikasi dengan orang tua, yaitu artinya perpindahan budaya-budaya positif yang ada dalam diri keluarga kita Iya. itu tidak terpindahkan atau tidak dialihkan ke anak-anak kita. Kalau memang kita jarang komunikasi itu, itu ya. Kemudian hal yang lain lagi, pengaruh budaya lain itu akan muncul lebih kuat lagi. Iya. Karena kenapa? Peran orang tua di sini tidak memberikan sebuah penekanan gitu loh ya. Iya, iya. Nah, diberikan suatu semacam anak-anak ini kebebasan untuk mencari sebuah atau jati diri sendiri berdasarkan apa yang didapat. Nah, Iya. kalau misalnya ini dapat itu negatif, maka otomatis munculnya negatif kan. Iya, iya, Nah, di sini betul. makanya peran keluarga itu sangat penting sekali terhadap tumbuh kembangnya anak dalam rumah tangga. iya, iya, iya. Kemudian hal yang lain lagi yang mungkin bisa timbul yaitu perkembangan identitas yang lemah. Yang lemah ya. Ya artinya saya ini kan contoh nih, kalau kita ini orang Bugis Makassar gitu loh Iya, ya, iya. kita kan punya identitas gitu. Iya, betul. Contoh nih Siri Napace gitu, Iya, iya. kan identitas itu. Tapi seiring perkembangan zaman, teknologi dan sebagainya, era globalisasi, akhirnya kita orang Bugis Makassar Siri Napace itu jadi hilang gitu Jadi loh. hilang Artinya ya. terjadi apapun coy-coy saja, nggak perlu malu ngapain dan segala. Padahal kalau orang-orang dulu kan itu Siri artinya sesuatu yang positif loh ya. Iya, iya, Perlu iya. dijaga, jangan sampai terjadi seperti itu. Iya, iya. Kemudian yang terakhir adalah terjadi ketahanan budaya yang lemah. Jadi perang orang tua di sini kalau kurang otomatis atau lambat laun budaya-budaya yang kita punya itu Iya. akan hilang, terkikis, terganti dengan budaya-budaya yang mungkin datang dari luar. Yes, Gitu. betul ya. Jadi ini memang besar sekali pengaruhnya itu budaya Besar, dari luar iya. gitu ya. Oke. Nah ini kira-kira bagaimana pengaruh teknologi dan media sosial terhadap perkembang budaya di anak-anak sekolah sekarang nih. Contohnya seperti apa ini Pak? Iya, oke. Baik, kita berbicara tentang teknologi gitu ya. Perkembangan terhadap anak-anak. Gini, Charles Darwin Iya. tuh dia penemu teori evolusi ya, kita ingat ya. Iya, iya, Katanya teori kita dari evolusi. monyet ya. Iya, iya, Gitu ya, betul. itu evolusi tuh. Dia berteori begini, orang yang hebat, orang yang kuat, bukanlah orang yang pintar, Iya. orang yang cerdas, bukan yang badannya besar dan sebagainya. Tapi orang yang hebat dan itu, yang bisa bertahan hidup itu adalah orang yang bisa merespon perubahan. Merespon perubahan. Iya. Oke. Nah, kalau terjadi perubahan, kalau kita tidak merespon perubahan itu, maka otomatis kita akan tergilas oleh perubahan itu sendiri. Oke. Ada perbedaan antara ikut arus dengan terbawa arus kan? Nah, ada tuh. Kemudian apa positif dan negatifnya gitu? Nah, tergantung kita bisa melihat dari dua perspektif ini. Iya. Kita mau lihat dari negatifnya boleh, dari positifnya juga boleh. Ini. Nah, kalau kita misalnya mengikuti atau merespon perubahan itu,
maka pengaruhnya jadi positif. Yes. Gitu kan, artinya akan berdampak terhadap kehidupan kita. Iya. Artinya teknologi-teknologi ini memberikan sebuah masukan kepada kita untuk mempermudah kehidupan kita, gitu Iya, kan? iya, iya. Artinya jadi gampang semua nih, gitu ya? Iya, iya. Jadi Oke, dan Ya. baik. Oke, kita masih akan membahas nih terkait dengan pengaruh teknologi media sosial terhadap perkembang budaya di anak-anak sekolah sekarang yang Iya. Masih berlanjut nih informasinya seperti siap. apa nih? Oke, sorry ya, ada tadi yang lewat gitu. Oh, maaf, saya lupa notifkan tadi. Oke. Berikutnya nih dari hal negatifnya. Hal negatifnya seperti apa nih? Nah, Contoh ini nih, contohnya. Oke, baik kalau begitu ini masih terus berlanjut ya, Ya, Pak ya. siap, Oke. iya. Nah, kita akan lihat negatifnya dulu ya. Apa negatifnya sih? Nah, kita bisa melihat salah satu di antara yang terjadi di kalangan anak kita ini adalah cyberbullying. Ini yang menjadi marak. Iya betul. Ya, makanya di sekolah-sekolah itu dibentuk yang namanya Satgas Anti Kekerasan dan Bullying. Nah itu Satgas Anti Kekerasan dan Bullying itu yang terlibat pada dalam komunitas itu dari anak-anak sekolah atau mungkin dari luar anak sekolah nih Pak? Semua lapisan Ibu ya. Semua lapisan Semua ya, Bapak. lapisan itu ikut di situ. Iya. Baik pemerintah. Oke, baik. Baik, sebelum kita lanjut ya, kita dengarkan dulu yang berikut ini, mohon maaf nih.
Ra, ternyata efek dari narkoba bahaya banget ya. Loh iya, bahkan kadang ada yang sampai merusak diri sendiri. Hah? Maksudnya gimana? Ya contohnya ada yang dulunya ganteng dan cantik, tapi karena narkoba penampilannya jadi berubah drastis. Oh iya juga ya. Bahkan ada yang sampai harus kehilangan keluarga dan nyawa tau Ra. Orang-orang kayak gitu bisa berubah atau sembuh gak ya? Bisa, kalau untuk sembuh kan nanti direhabilitasi. Tapi kalau untuk berubah, ya perlu support dari orang terdekat dan kesadaran dari diri sendiri. Oh, sama kayak kita ya. Harus sadar diri kalau suka sama orang. Ya, itu mah kamu. Naik motor pakai mata dong. Emang ini jalanan nenek moyang lo. Oh no. Pakai etika dong naik motor. Mas, antri dong. Baca tuh, baca. Harap antri. Matanya nggak dipakai sih. Sweet cewek. Mau kemana nih sendirian? Mau abang anterin? Ih, sombong banget. Digodain juga syukur kali. Oh no. Bicaramu cerminan dirimu. Orang baik bicara baik-baik. Oke, kita masih bersama di program acara yaitu di Mosaik Budaya dan membahas terkait dengan tantangan perubahan budaya anak-anak sekolah sekarang. Nah Pak, kita lanjut lagi ya Pak ya. Baik Dewi, ya, Oke, silakan. nah kira-kira nih Pak, apa saja tantangan dalam mengajarkan nilai-nilai luhur budaya seperti gotong royong, sopan santun dan menghormati orang yang lebih tua di zaman sekarang nih Pak? Baik ini. Jadi kalau kita berbicara tantangan, sangat luar biasa tantangannya gitu loh ya. Apalagi kalau kita yang betul-betul berkecimpung di dunia pendidikan, berhadapan dengan anak-anak kita di era globalisasi ini dan teknologi yang berkembang. Apa tantangannya? Itu yang pertama ya, perubahan gaya hidup modern. Jadi yang pertama, anak kita itu berubah dari gaya yang kelihatannya lebih modern dibanding kita. Iya. Kemudian apa yang negatif dari gaya hidup modern ini? Salah satunya yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai yang kita miliki, yaitu sifat individualismenya gitu. Iya. Jadi istilahnya anak kita sekarang ini elu gue gitu ya. Gue. Gitu ya. Jadi dia semaunya saja berbuat sekehendak hatinya gitu. Iya. Nah ini kan sangat bertentangan dengan nilai-nilai luhur bangsa kita. Jadi kita itu hampir tidak mengenal istilah elu gue karena kita membangun rasa solidaritas, kemudian kepedulian dan gotong royong. Itu yang kita punya tuh. Dan ini sangat bertentangan dengan kebiasaan yang ada yang dari luar yang sifatnya individualis gitu. Iya. Kemudian yang kedua tantangannya itu adalah sifat sekularisme gitu. Iya. Paham yang membedakan kehidupan dunia akhirat. Jadi kita tidak memungkiri bahwa bangsa kita adalah bangsa yang religius gitu ya. Benar. Bangsa yang memiliki konteks pemikiran agama yang kuat sekali sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Sifat religius ini itu mulai bergeser. Jadi sama orang-orang sana tuh dia memisahkan antara kehidupan dunia dan akhirat. Tapi kalau kita tidak boleh seperti itu karena kita punya agama gitu loh ya. Jadi apa yang kita lakukan sekarang ini itu akan berdampak sampai kehidupan akhirat nanti. Iya, benar sekali. Gitu ya. Oke. Kemudian dari pengaruh teknologi itu media sosial, kita tidak bisa pungkiri tuh bahwa paparan budaya asing gitu ya. Interaksi virtual, contoh-contoh buruk yang ada itu banyak sekali yang didapat anak-anak kita yang sebenarnya tidak sangat pantas. Maka di sini sebenarnya yang penting yang perlu memikirkan ini adalah salah satunya adalah pihak pemerintah gitulah ya. Bagaimana dia bisa membatasi informasi-informasi yang sebenarnya belum pantas untuk disaksikan. Apalagi kita juga orang tua sebenarnya harus bijak gitulah ya. Bukan berarti tidak sayang, tetapi anak kita ini yang masih belia-belia yang belum bisa memikirkan mana yang baik, mana yang tidak baik, harusnya dibatasi. Kalau perlu ya harus didampingi lah. Kalau misalnya pegang Handphone, gadget, HP dan sebagainya, supaya mereka
tidak menyaksikan sesuatu yang sebelumnya belum pantas. Saya rasa itu Betul. hal-hal yang sifatnya tantangannya yang dihadapi oleh kita di sini sekarang gitu. Oke, seperti itu. Nah, ini apa sih peran pendidikan formal dan informal dalam menghadapi tantangan perubahan budaya di kalangan anak-anak nih, Pak? Baik. Kita berbicara tentang pendidikan formal dan pendidikan informal gitu ya. Iya. Berarti kita berbicara pendidikan yang betul-betul dilakukan oleh sebuah lembaga yang resmi gitu ya. Betul. Katakanlah pemerintah. Pemerintah. Gitu. Kemudian kalau informal pasti yang dibangun dalam rumah tangga keluarga. Dua bahagian ini sangat penting sekali perannya di dalam membangun budaya yang ada di dalam kita dan khususnya kepada anak-anak kita nih. Nah, kalau dalam pendidikan formal apa peranannya? Kalau itu sudah jelas sekali perannya sangat besar gitulah. Yang pertama adalah bagaimana pemerintah ini membuat sebuah kurikulum pembelajaran yang memuat tentang budaya yang cocok buat anak-anak kita. Iya, iya. Kemudian di dalam kurikulum terus bagaimana betul-betul bisa membuat anak-anak kita ini betul-betul paham dengan budaya yang kita miliki gitu. Artinya ada upaya untuk pelestarian budaya-budaya dengan pembelajaran-pembelajaran yang ada. Kemudian metode pembelajaran. Ini kalau di sekolah itu ya. Nah, apa metode pembelajaran? Nah, karena sekarang anak-anak kita tuh kalau di dalam pembelajaran lantas metode yang kita pergunakan kurang bagus, ini otomatis anak itu kurang berminat gitu ya. Acu-acu saja, cuek-cuek saja. Kemudian ada lagi bagaimana kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler di sekolah itu perlu ditingkatkan dan sebagainya. Itu dilihat dari sudut peran pendidikan secara formal. Nah, sekarang bagaimana secara informal? Iya. Nah, kalau berbicara tentang informal di sini berarti kita kembali lagi ke keluarga, orang tua gitu. Bagaimana orang-orang tua ini betul-betul bisa menjadi teladan buat anak-anaknya di rumah. Jadi yang pertama itu keteladanan dulu deh. Karena iya, betul, karena anak-anak itu suka mencari role model, contoh gitu ya. Iya. Nah, kalau orang tua tidak bisa memberikan sebuah contoh yang baik, gitu ya. Anak-anak harus cepat pulang ya. Jam 10 kita sudah mesti di rumah. Tapi orang tuanya pulangnya jam 11. Ya kalau jam 11 kalau nggak pulang-pulang. Iya, benar. Kemudian para pemangku-pemangku kepentingan, public figure gitu, yang marak di media sosial gitu. Ini mereka semuanya harus memiliki kemampuan untuk menata diri gitu ya. Iya, betul. Karena otomatis ditonton gitu. Nah, kalau tontonan-tontonan yang seperti itu tidak memberikan edukasi yang bagus, pasti akan membawa dampak budaya yang kurang baik sama anak-anak tentu. Betul. Seperti itu gambarannya gitu ya. Iya. Oke, nah ini upaya apa saja yang perlu dilakukan nih dalam menghadapi tantangan perubahan budaya di kalangan anak-anak, Pak? Baik. Yang pertama, kita dulu nih orang tua nih. Oke. Jadi kalau anak-anak itu kan tinggal nerimo saja karena dia juga paham tuh. Nah, yang pertama kita nih orang-orang tua pertama harus memahami. Kemudian harus memilah. Harus memilih yang mana yang baik, yang mana tidak baik. Iya. Kemudian bagaimana kita memberikan sebuah bekal kepada anak kita untuk bisa memilih dan mengambil sesuatu yang bermanfaat dari perubahan-perubahan tersebut. Kemudian yang tidak kalah pentingnya ketika kita ingin menghalau atau menghambat perkembangan budaya yang datang dari luar, yang harus kita lakukan yang pertama adalah melestarikan nilai-nilai budaya yang kita punya. Gitu ya, melestarikan. Harus dijaga gitu ya. Kemudian memperkuat diri, membentengi diri dengan nilai-nilai budaya yang kita punya. Artinya kita harus mampu memberikan sebuah pemahaman kepada anak-anak kita bahwa budaya kita tuh lebih bagus sebenarnya. Betul, daripada di luar gitu ya. Coba nih kita lihat yang umum saya deh nilai-nilai budaya kita. Nilai-nilai budaya yang pertama ketuhanan. Iya, betul. Nah, ketuhanan itu apa artinya? Kita bertakwa kepada Tuhan. Ini luar biasa sekali kan. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan, kerakyatan, keadilan sosial.
Manalah ada lagi yang seperti itu. Luar biasa sekali bangsa kita ini memiliki sebuah konsep pemikiran yang bisa dijadikan sebagai pandangan hidup, dijadikan sebagai jadikan sebagai konsep untuk kita berbuat. Jadi ngapain kita ngikutin budaya-budaya orang yang lain yang pada dasarnya belum tentu lebih baik daripada yang kita punya. Cuman nih yang harus dipahami, orang tua sudah menyampaikan belum? Iya ya, itu kembali lagi sama orang tuanya. Gitu kan. Gimana orang tuanya, apakah sudah menyampaikan atau cuman orang tua cuman serahkan pada guru-gurunya. Nanti aja gurunya akan memberikan penjelasan tentang budaya kita seperti apa. Itu benar tuh. Karena banyak kejadian seperti itu ya. Iya, benar. Bahwa seakan-akan ini bahwa peran ini diserahkan semua ke sekolah. Ke sekolah. Padahal gitu. waktunya di sekolah itu berapa jam? Iya betul. Iya kan? Sisanya kan di rumah. Di rumah. Tuh. Orang tua dan lingkungan sosial punya peranan besar terhadap budaya anak kita yang ada sekarang ini. Makanya kalau kita berbicara tentang budaya secara keseluruhan, kalau terjadi sama anak kita, kan jangan buru-buru nyalain sekolah dong gitu ya. Harus kembali ke melihat, introspeksi gimana masyarakat kita nih membentuk itu, bagaimana orang tua, apakah sudah itu tuh semua tuh. Jadi kita harus bijak melihat secara global, secara keseluruhan. Saya rasa kayak gitu Dewi ya. Oke, sip. Nah ini apa saja yang dapat diterapkan nih untuk membuat budaya tradisional menarik ya bagi generasi muda saat ini, terutama saat di sekolah. Seperti apa contohnya nih Pak? Kurang tahu nih, kok dari pertanyaannya bagus sekali ya pertanyaannya ya. Artinya kena betul nih. Iya. Artinya apa yang ditanyakan itu memang terkait dengan kegiatan kita di sehari-hari. Karena kita kan guru nih gitu ya. Iya. Jadi apa yang kita lakukan supaya budaya-budaya tradisional ini bisa menarik bagi generasi? Namanya tradisi gitu. Tradisi, Namanya saya tradisi dari terdengar kata-katanya itu kan sudah memang ketinggalan pastinya kan. Nah kalau berbicara tentang modern pasti lebih suka kan. Nah di sini tentu kalau kita di sekolah ada peran dari semua pemangku kebijakan. Nah yang paling kecil ini guru deh. Tadi kita bicara di sekolah ya guru nih. Nah yang pertama gimana guru ini menciptakan sebuah model pembelajaran yang menyenangkan bagi siswa. Yang pertama tuh. Nah kalau di sekarang ini kita menggunakan namanya metode konseptual. Artinya anak-anak ini diajari tentang kehidupan itu yang real. Tak perlu lagi diceritain gitu ya. Karena kalau anak diceritain malah dia bilang wah lebih lengkap di YouTube dong kalau gitu ya. Iya benar. Ada. Kalau ibu menjelaskan nggak menarik. Betul sekali. Jadi lebih baik anak ini konsepnya langsung tuh diajarin pada hal yang sebenarnya lebih real, anak lebih suka dibanding dia diajarin hal-hal yang sifatnya menghayal gitu. Ceramah dari masuk sampai pulang, anak-anak bukan paham malah tidur gitu. Iya ngantuk ya. Iya. Kalau dikasih materi gitu. Iya, karena gurunya nih artinya tidak paham situasi bahwa anak ini sudah mau berubah gitu. Yang berikutnya karena ini kan eranya teknologi, maka mau tidak mau guru-guru di sekolah ini harus melek teknologi juga dong. Benar. Harus tahu gimana caranya teknologi ini dipergunakan untuk membantu pembelajaran karena anak-anak ini suka teknologi. Maka diaraklah anak-anak itu masuk mempergunakan teknologi. Betul. Nah, gitu. Nah, di dalam teknologi itulah mungkin kita masukkan budaya-budaya yang sifatnya tradisional tadi ini untuk mereka pahami, tapi mempergunakan media-media yang sudah sekarang di zamannya anak-anak kita. Gitu saya rasa tuh. Yang kita lakukan di sekolah gitu ya khususnya. Iya, di sekolah. Nah, ini adakah dukungan dari pemerintah nih terhadap pembelajaran budaya di sekolah bagi anak-anak sekarang? Oh iya, baik. Nah, kalau terkait dukungan pemerintah sangat luar biasa ya. Iya. Karena kalau di sekolah itu kan bergerak atas peran dari pemerintah. Pertama dari soal pembiayaan gitu loh ya. Nah, kalau di sekolah namanya dana bos. Bukan dananya bos tapi dana bukan dananya bos ya, tapi dana bos. Dana bos itu otomatis sangat berperan besar terhadap pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran di sekolah gitu ya. Kemudian
menciptakan sebuah kurikulum. Iya. Nah sekarang ini kalau tidak salah ada lagi perubahan kurikulum ini dari eranya Pak Jokowi masuk Prabowo gitu ya. Ada lagi kurikulum tuh, kurikulum merdeka sekarang namanya deep learning. Yes. Itu semua adalah karena peran dari pemerintah. Iya. Kenapa ada peran ini? Supaya tujuan-tujuan dari pendidikan yang kita capai itu semakin mendekat. Kenapa terjadi perubahan perubahan kurikulum? Karena memang manusia juga berubah. Iya. Masa mau diam gitu saja? Maka benar. diadakan sebuah namanya penyesuaian sesuai dengan kondisi yang berlaku sekarang. Ya. Oke. Nah, ini dan yang untuk selanjutnya nih sebagai closing statement karena kita udah di penghujung acara nih Pak. Closing statement terkait dengan topik tantangan perubahan budaya anak-anak sekolah sekarang. Silakan Pak. Oke. Baik, kalau kita berbicara tentang budaya berarti berbicara tentang diri kita sendiri gitu loh ya. Maka tidak akan pernah lepas dari yang namanya budaya. Cuman budaya ini kita harus sikapi secara bijak supaya ini budaya menjadi sesuatu hal yang sifatnya positif. Perubahan budaya cepat menghadirkan tantangan yang kompleks bagi anak-anak di sekolah. Namun dengan pemahaman yang mendalam tentang dinamika ini serta kolaborasi yang erat antara keluarga, sekolah dan pemerintah, kita dapat membimbing generasi muda untuk menavigasi perubahan ini dengan bijak. Penting untuk merangkul nilai-nilai positif dari budaya global sambil tetap melestarikan dan menghargai nilai-nilai positif budaya yang ada di dalam negara kita. Pendekatan holistik dan berkelanjutan kita dapat memastikan bahwa anak-anak kita tumbuh menjadi individu yang berkarakter, berbudaya, dan siap menghadapi masa depan. Oke, baik. Ini menarik sekali obrolan kita untuk hari ini, tapi sayang sekali karena kita udah di penghujung acara. Jadi semoga saja bisa memberikan manfaat obrolan kita untuk pendengar kita yang saat ini mendengarkan Pro 4 RRI Makassar, terutama ibu-ibu, bapak-bapak yang lagi mendengarkan kita lagi OTW atau mungkin lagi di tempat aktivitas ya. Oke. Ya udah kalau begitu Pak, sekali lagi terima kasih, makin sukses selalu Bapak, makin tetap semangat untuk menjalankan aktivitasnya. Oke, sampai jumpa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mai